Halo, apa kabar friend? Sobat mancing semua. Oke, alhamdulillah bisa balik lagi nih. Saya baru bisa bikin video lagi setelah beberapa hari karena lagi ribet banget. Oke, kali ini ada Daiwa GT 5000 CARK. Oke, ini rel keluaran tahun 2023, tapi masih worth it banget di awal tahun 2025 ini. Kenapa? Karena pertama dia bikinan Daiwa, yang kedua memang rel ini paten banget, kuat banget, dan yang pasti harganya terjangkau. Oke, kita segera unboxing untuk seperti apa penampakannya dari Daiwa GT 5000 CARK. Kita akan lihat. Daiwa GT 5000 ARK ini bisa dibilang rel low end-nya dari Daiwa ya, karena harganya benar-benar terjangkau. Kemudian kalian pasti kenapa ya Daiwa bungkusnya kardus kayak Indomie gini? Oke, nggak apa-apa. Yang penting isinya, yang penting kualitasnya. Kita buka ya. Oke, kita buka aja nih. Atau kita lihat sedikit spill speknya ya, kalau ada ya. Di sebelah sini cuma ada GT 5000 ARK sama ini ada friend. Oke, pertama gearnya ada di 5.1 banding 1, beratnya di 345 gram. Oke, kemudian max dragnya ada di 11 kilo atau 24,3 lb. Kemudian untuk satu kali putaran dia bisa di 86 cm. Baru ini nih, keren banget. Biasanya Daiwa bearingnya dikit nih. Daiwa bearingnya ada 10 bearing. Oke, untuk line capacity-nya di PE3 ini masuk masuk 240 meter atau 0,24 masuk 240 meter. Selebihnya nggak ada. Di bawahnya ini ada tulisan alamat Daiwa, alamat kantor perwakilan Daiwa. Oke, yang ini apa nih? Lebih ke warning dan iklan ya. Udah nggak ada lagi. Oh iya, ini Daiwa yang Fabriku in China atau pabriknya ada di China. Ini made in China ya. Tetap ya, biar kata made in China pasti standar supervisinya pasti Daiwa banget. Oke, kita buka. Oke, di depan kita langsung disambut skematiknya, skematik atau susunan relnya dengan tulisan Japan. Kemudian di sini penomoran dari spesifikasinya, juga ada part numbernya, part kodenya. Oke, ini part name-nya komplit banget. Ada sekitar 83 part yang menyusun satu rel ini. Ini ada tulisan bahasa Jepangnya juga. Apa mungkin low budget mungkin ya, nggak tahu apa tulisannya. Yang pasti bukan Kimochi. Dalam paket pembeliannya kita nggak dapat apa-apa selain rel. Ini handle-nya model round, dan ini kertas apa nih? Kertas panduan mungkin. Ya, ada beberapa bahasa itu. Ada Spanish, Russian, Italian. Ada Spanish, Russian, Italian. Berarti rel ini didistribusikan di banyak negara, walaupun made in-nya Cina. Oke, kita buka dulu relnya. Bener-bener full metal, suaranya langsung cengkling.
kita tutup dulu. Oke, ini penampakan dari relnya, friend. Warnanya yang pertama yang saya cermati itu warnanya hijau-hijau apa nih, hijau glitter gitu ya kalau kena sinar. Kemudian dipadu dengan spool warna gold, dan di bagian atas knopnya juga berwarna gold. Oke, pada bagian side plate sini berwarna juga gold. Kemudian pada bagian paling bawah ada warna silver, dan ditutup skrunya ini juga berwarna silver. Oh ya, ini masih ada switch one way-nya ya, masih ada switch one way-nya. Oke, keren. Kemudian bentuk rotornya nih, bentuk rotornya aerotor ini, aerotor ya, jadi dicoak-coak gitu ya. Walaupun ini full metal, body metal, kemudian rotornya ini metal, spoolnya metal, ini di berat 345 gram saya rasa sangat bisa ditolerir. Kenapa? Karena ukuran yang kemarin Ryobi itu, Ryobi Maturity SW2 itu beratnya 4 on lebih dikit, 4 on sekian. Ini hanya 3,5 on, jadi ini lebih ringan setengah on dari Ryobi Maturity, dan ini lebih enak untuk digunakan menurut saya. Oke, itu sedikit gambaran relnya. Kemudian ini knopnya modelnya udah one piece. One piece pasti ini disupport bearing, karena kita lihat putarannya ini pasti support bearing karena putarannya lembut banget. Oh iya, ini belum saya bongkar dan belum saya grease ulang. Nanti rencana saya bongkar, saya grease ulang. Di sini tidak ada sealnya, tapi nggak masalah sih kalau Daiwa biasanya terbuat dari material yang tidak mengandung banyak unsur besinya, jadi tidak mudah korosi. Jadi ini sedikit sedikit bereaksi terhadap magnet gitu. Oke, kita coba pasang. Kena tangan aja kelinting-kelinting, friend. Dia mau bilang kalau gue metal body nih gitu. Kita pasang. Oke, pertama yang saya mau coba adalah saya mau lihat ini oblak apa enggak. Dan ini kenceng banget, enggak ada goyangnya sama sekali, persis sama Ryobi yang kemarin. Kenapa saya bilang gitu ya, harganya 11-12 lah, hampir sama. Jadi saya bilang kalau saya bandingkan nama itu oke-oke aja. Kemudian di sini ada tulisan Made in China. Kalian bisa lihat nggak? Ya kan? Made in China. Jadi artinya made lagi di Cina ya. Kemudian ini tulisan Japan Quality. Ini logo Daiwa, ini stiker checklist nih, maksudnya relnya udah dicek dari pabrik keluar begitu mungkin ya. Terus di knopnya, di spoolnya ada tulisan full metal body dengan ya tulisannya buka sebelum digunakan. Ini model cantolan senarnya, senar holdernya model seperti itu. Terus ada tulisan hanya GT5000C, logo Daiwa, sama line capacity 0,24, muat di 240 meter. Jadi kalian yang main laut, ini buat jigging, buat pinggiran juga oke. Dengan berat yang seperti ini dipadukan sama joran Daiwa, joran Shimano atau joran Ryobi sih masih oke. Putaran khas Daiwa, lembut banget, lembut sekali, putaran khas Daiwa, dan bener-bener lembut ini. Ini coba saya, oh my god, lembut.
Kalau sama Ryobi Maturity yang kemarin, saya lebih prefer ini. Kenapa? Putarannya jauh lebih lembut Daiwa yang ini. Walaupun ini Daiwa kelas low end, saya bilang ya kelas menengah lah, menengah bawah ini, dan lembut banget putarannya. Oke, kemudian kita coba dengar suara klikernya. Klikernya kayak Ryobi kemarin sih, nggak gitu kenceng, nggak norak lah pokoknya, enak. Terus ini teknologi Daiwa, jadi ketika mau mengencangkan drag itu cukup putar sedikit saja, dia langsung mengencang. Jadi kalau rel seperti Ryobi kemarin harus beberapa kali muter, kalau Daiwa punya teknologi itu, namanya saya lupa tapi teknologinya. Nah, ini kan agak kendor ketika sedikit kita putar. Nah, ini nggak seperti rel lain, ini udah makin kencang, jadi memudahkan kita saat drag dengan ikan. Oke. Oh, kemudian untuk apanya ini, bell wire-nya ini kecil-kecil ya. Kalau Daiwa itu bell wire-nya nggak gitu gede, kecil-kecil tapi kokoh, plus ditopang dengan body rotor yang metal. Kemudian apa namanya ini, land rollernya mas, ini saya nggak buka sih, tapi dia ada screw yang plus gini, tapi di bagian bodinya skrunya ini pakai bintang. Di bagian bodi ini skrunya skru bintang, kalian bisa lihat ya, skrunya skru bintang. Overall ganteng banget ini relnya. Untuk harga range di bawah sejuta ini worth it banget, worth it lah. Ini buat Galatama Bawal, kalau ini mau saya pakai buat Galatama Bawal, kemungkinan lebih saya unggulkan daripada Ryobi yang kemarin. Kita mau lihat klikernya, sama kita mau lihat bagian dragnya atau pengeremannya. Oke. Ini di sini bisa dilihat bentuk klikernya seperti itu, ditopang dengan satu bearing. Ada di sini, ada bearingnya, kalian bisa lihat ada bearingnya. Bentuk klikernya kliker seperti ini, advance clicker, yang pasti bawahnya udah, ini ada sealnya, khas Daiwa banget. Kemudian tertutup bagian bodinya, bodi bawah ini sangat tertutup, walaupun rotornya dibuat coak-coak gitu untuk mengurangi beratnya, tapi tertutup dan ini smooth sekali, putarannya smooth sekali. Oke, kita cek ya apakah bagian otomatis wire-nya ini bekerja. Lembut friend, asli lembut, serius lembut asli, ini bekerja dengan baik. Oke, kita coba tes apakah rasionya benar di 5.1 banding 1. Kita mulai dari sini, 1 2 3 4 5. Oke, iya 5, sorry saya ngitungnya agak keliru tadi, 5.1 banding 1, dan satu kali putaran bisa narik sekitar 86 cm. Bagi saya keren nih, asik aja. Oke, kita lihat dragnya ya, kita lihat dragnya apakah dia pakai karbon, apakah felt. Oke. Oh ya, untuk dalamnya spoolnya seperti ini, dia bagian ada sengnya gitu, dan itu saya melihat ada bearing tuh. Jadi di bawah sistem dragnya ini ada bearingnya. Kemudian ini sealnya model vacuum seal,
di bagian knopnya standar ya, standar Daiwa banget, keren. Ini udah di grease, ada grease-nya dari pabrik. Kita coba copot dulu. Oke, kita lihat apakah iya kan, bener ada bearingnya satu di sini. Karbon, friend. Kita lihat tuh karbon nempel ya. Ada karbonnya. Dan ini bahan karbon juga ternyata. Ini karbon, teflon karbon ini. Oke, jadi ada 3 karbon yang sebagai drag washernya. Kemudian ada satu besi di bagian tengah, dan ini karbon juga ini. Yang pasti udah anti magnet atau tahan reaksi magnet. Oke, kita balikin lagi. Ya, bener karbon, dan ini kualitas karbon yang bagus. Oh, ini ada serpihan. Oh ya, apa, sisa-sisa cuttingan, masih ada sisa-sisa cuttingan di situ. Ya, ini bikinan rel Cina tapi tetap disupervisi sama Daiwa. Ini saya teringat sama mirip-mirip dengan Tridentec, tapi Tridentec apa ya, saya lupa serinya, tapi saya nggak asing dah, familiar aja sama si Daiwa, si ARK ini ya, karena Tridentec dan Daiwa masih satu distributor, jadi wajar aja. Ini belum di grease nih ya, dikit banget grease-nya, nanti akan saya regrease lagi sebelum dipakai. Dan ingat aja teman-teman, kalian harus nge-regrease ketika rel itu akan dipakai dan ketika sudah beberapa kali pemakaian, supaya sistem pengeremannya bisa bekerja dengan baik dan rel jadi awet. Kita walaupun harga murah juga harus tetap dirawat. Rel mahal juga kalau nggak kerawat boncos juga, friend, rusak juga. Namanya rel bikinan orang ya kan, pasti rusak juga. Jadi kesimpulannya untuk apa ini jatuh, kesimpulannya untuk rel Daiwa ini di harga under 1 juta cakep, rekomen banget. Tapi saya hanya khusus bahas yang 5000 CARK. Saya nggak tahu bedanya yang seri di atasnya atau ukuran di bawahnya ini, ukuran 6000-nya atau ukuran di bawah 5000 ini ada kesamaan atau perbedaan, saya nggak tahu ya. Saya fokus ke ini aja karena saya punyanya cuman ini. Nanti di video selanjutnya saya juga kedatangan Daiwa juga. Mana tuh? Sebentar. Daiwa kaki 5 banget ini. Rel paling murahnya Daiwa RS ukuran 2000. Ini bakal saya buat di video selanjutnya. So, terima kasih banyak kalian yang udah nonton. Mungkin ini jadi satu pertimbangan buat koleksi kalian, atau kalian kalau mau nambah rel. Udah ganti tahun harganya makin turun, tapi kualitas juga nggak murah. Kenapa? Karena semua metal, ini juga metal, ini juga metal, dan ini handle-nya juga metal, full bearing, plus satu lagi ini Daiwa, bos, gitu.
nggak malu-maluin dan nggak bikin jebol kantong juga, dan yang pasti awet, tergantung pemakaian dan perawatan. Ya lu mau beli rel harga 100 juta juga kalau perawatan sama pemakaiannya nggak pas juga rusak, sama aja. Yang pasti satu hal, rel terbaik adalah rel yang saat ini kalian miliki. Apapun mereknya, berapapun ukurannya, ya rel terbaik adalah rel yang saat ini kalian pakai, kalian milikin. Udah itu aja. Yang lain hanya sebagai referensi kalau kita mau nambah koleksi atau kita mau beli baru. Oke? Salam sehat selalu buat kalian friend. Salam mancing selalu. Dan ingat, cuaca buruk, kalau perlu berhenti dulu mancingnya, bisa minggir-minggir dulu. Kenapa? Karena keselamatan lebih penting daripada menyalurkan hobi. Jangan lupa kalau mancing izin keluarga, dan jangan lupa kalau mancing juga izin sama istri. Oke, sampai ketemu di video si Joran selanjutnya. Wassalam.